Baik, saya akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah kondisi di mana hubungan kerja antara seseorang pekerja atau buruh dengan perusahaan berakhir. Ini berarti pekerja tersebut tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan dan tidak memiliki hak serta kewajiban yang sama seperti sebelumnya. Adapun peraturan mengenai PHK di Indonesia, yaitu peraturan mengenai PHK di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Beberapa poin penting dalam peraturan tersebut antara lain: 1. Alasan PHK. PHK dapat dilakukan dengan berbagai alasan seperti efisiensi perusahaan, penutupan perusahaan, perubahan struktur organisasi, atau pelanggaran disiplin pekerja. Namun PHK harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak sembarangan. 2. Hak-hak pekerja yang di PHK. Pekerja yang di PHK berhak atas jumlah hak seperti upah terakhir, upah mengganti, pesangon, tunjangan hari raya, dan cuti yang belum diambil. Besaran hak-hak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja. 3. Prosedur PHK. Ada prosedur yang harus diikuti perusahaan dalam melakukan PHK. Prosedur ini meliputi pemberitahuan kepada pekerja, musyawarah untuk mencari solusi, dan pemberian surat PHK. Selanjutnya, kerugian PHK. Adapun kerugian bagi perusahaan, yaitu 1. Hilangnya sumber daya manusia. PHK berarti perusahaan kehilangan tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang perusahaan. 2. Penurunan produktivitas. PHK dapat mengganggu produktivitas perusahaan karena membutuhkan waktu untuk melatih karyawan baru. 3. Kerusakan reputasi perusahaan. PHK yang dilakukan secara massal atau tidak sesuai dengan prosedur dapat merusak citra perusahaan di mata publik. 4. Biaya PHK. Perusahaan harus menanggung biaya-biaya yang terkait dengan PHK seperti pembayaran pesangon dan tunjangan lainnya. 5. Demo dan tuntutan hukum. PHK yang tidak adil dapat memicu demo atau tuntutan hukum dari pekerja yang dirugikan. Adapun kerugian bagi karyawan. 1. Kehilangan pekerjaan. PHK berarti kehilangan sumber penghasilan utama yang dapat berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga. 2. Stres dan kecemasan. PHK dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang tinggi karena ketidakpastian masa depan. 3. Kesulitan mencari pekerjaan baru, terutama bagi pekerja yang telah lama bekerja di suatu perusahaan. Di satu perusahaan, mencari pekerjaan baru dapat menjadi tantangan. 4. Dampak psikologis. PHK dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional pekerja. 5. Rasa tidak adil. Jika PHK dianggap tidak adil, pekerja dapat merasa marah dan kecewa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, alasan-alasan pemberhentian. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, misalnya karyawan di bawah umur. Yang kedua, keinginan perusahaan. Misalnya, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dan melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang ketiga, keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan berhenti dari perusahaan tersebut. Yang keempat, pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan undang-undang, perusahaan, dan karyawan sendiri. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian. Yang keenam, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentian kerja, baik dari pihak pekerja yang mengundurkan diri atau dari pihak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungannya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedelapan, perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika suatu perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus didasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan karyawan yang dilepas harus mendapat pesangon sesuai dengan ketentuan pemerintah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Yang kedua, karyawan dengan status kontrak diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon.
Yang ketiga, yaitu karyawan dengan status tetap harus diberhentikan dengan memberikan uang pesangon dan besarnya uang jasa. Yang pertama itu memberikan uang pesangon yang besarnya sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja sampai 1 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto. Yang kedua, masa kerja 1 sampai 2 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto. Yang ketiga, masa kerja 2 sampai 3 tahun sama dengan 3 bulan upah bruto. Yang keempat, masa kerja 3 tahun dan seterusnya sama dengan 4 bulan upah bruto. Sedangkan besarnya uang jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto. Yang kedua, masa kerja 10 tahun sampai 15 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto. Yang ketiga, masa kerja 15 tahun sampai 20 tahun sama dengan 3 bulan upah bruto. Yang keempat, masa kerja 20 tahun sampai 25 tahun sama dengan 4 bulan upah bruto. Yang kelima, masa kerja 25 tahun sama dengan 5 bulan upah bruto. Besarnya uang pesangon bagi beberapa perusahaan telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan perusahaan, tetapi besarnya tidak kurang dari yang ditetapkan undang-undang. Baiklah, selanjutnya, jelasnya pemecatan karyawan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pimpinan. Setiap pemecatan harus didasarkan atas undang-undang perburuhan yang berlaku karena karyawan mendapatkan perlindungan hukum. Alasan yang sebenarnya pengunduran diri karyawan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kompensasi yang rendah, yaitu ketidaksesuaian upah dan kontribusi karyawan menyebabkan mereka merasa kurang dihargai sehingga mencari pekerjaan dengan gaji kompetitif. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yaitu peluang kerja dengan prospek baik, fasilitas menarik, dan keseimbangan kerja yang baik menjadi alasan untuk pindah. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kurang cocok, yaitu konflik dengan rekan kerja, budaya perusahaan tidak mendukung, dan tekanan berlebihan menciptakan ketidaknyamanan. Yang keempat, kesempatan promosi tidak ada, yaitu stagnasi karir membuat karyawan kehilangan motivasi karena tidak ada penghargaan atas kinerja. Yang kelima, perlakuan yang kurang adil, yaitu diskriminasi, bias, ketidaksetaraan, dan penghargaan membuat karyawan tidak dihormati dan tidak diakui. Jadi, faktor ini memengaruhi keputusan karyawan mencari peluang baru sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang selanjutnya yaitu pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan yang pertama undang-undang. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia yaitu 56 tahun dan masa kerjanya minimum 15 tahun. Yang kedua, perusahaan. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerja karyawannya yang rendah, usia yang sudah lanjut, cacat fisik, kecelakaan, dan lain-lain. Yang ketiga, karyawan itu sendiri merupakan pensiun atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan setelah mencapai masa kerja tertentu dan permohonannya dikabulkan perusahaan. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun yang besarnya telah diatur undang-undang bagi pegawai negeri, dan bagi karyawan swasta diatur sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Pembayaran uang pensiun bagi pegawai negeri sipil dibayar secara periodik, sedangkan karyawan swasta biasanya dibayarkan berupa uang pesangon pada saat ia berhenti. Pembayaran uang pensiun adalah pengakuan atau penghargaan atas pengabdian seseorang kepada organisasi dan memberikan sumber kehidupan pada usia lanjut. Materi selanjutnya ada karyawan sendiri. Karyawan sendiri dalam konteks pemutusan hubungan kerja atau PHK mengacu pada karyawan yang di PHK karena alasan yang bukan kesalahan dari karyawan itu sendiri. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti yang pertama, penurunan kinerja perusahaan. Perusahaan mungkin mengalami penurunan penjualan, kerugian, atau kesulitan finansial sehingga harus melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasional. Yang kedua, restrukturasi perusahaan. Perusahaan mungkin melakukan reorganisasi atau penggabungan departemen yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan beberapa karyawan. Yang ketiga, otomatisasi. Perkembangan teknologi dapat menggantikan beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan PHK.
Pentingnya untuk diingat bahwa karyawan sendiri tetap berhak mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti yang pertama pesangon, uang kompensasi yang diberikan kepada karyawan di PHK seperti bentuk pengganti kehilangan pekerjaan. Yang kedua, upah. Karyawan berhak mendapatkan upah selama masa kerja hingga tanggal PHK. Yang terakhir, jaminan sosial. Karyawan berhak atas jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kontrak kerja. Kontrak kerja adalah kesepakatan antara pemberi kerja atau perusahaan dan pekerja yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak kerja ini bertujuan untuk mengatur hubungan kerja yang adil dan jelas dan saling menguntungkan. Berikut adalah materi yang umumnya terdapat dalam kontrak kerja. Ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, jenis pekerjaan. Ketiga, jangka waktu kontrak. Keempat, hak dan kewajiban. Kelima, gaji dan tunjangan. Keenam, jam kerja dan cuti. Ketujuh, pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK. Kedelapan, pelanggaran dan sanksi. Kesembilan, kerahasiaan dan kompetisi. Kesepuluh, penyelesaian sengketa. Kontrak kerja biasanya dibuat dalam dua salinan yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu untuk pemberi kerja dan satu untuk pekerja. Selanjutnya, proses pemberhentian. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur yang didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan, karena setiap karyawan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Prosedur pemberhentian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4. Dan yang terakhir, 5. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.